Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rita Irawati SPD, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 28 Kota Banda Aceh. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rusmi. Beliau adalah salah satu guru kelas 4 dari SD Negeri 28 Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Rusmi. Waalaikumsalam Bu Rita. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Rita sehat. Iya, alhamdulillah baik. Jadi untuk kegiatan kita kali ini Bu Rusmi ya, kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Kegiatan ini dengan tujuan agar nanti Ibu Rusmi ketika melaksanakan pembelajaran di kelas pada saat observasi, Ibu Rusmi akan lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas ya, Bu Rusmi ya. Jadi pada kesempatan kali ini, pada pra-observasi kali ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rusmi. Boleh ya? Boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama ini Bu Rusmi, terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan nanti di kelas, melalui kegiatan pengamatan video, gaya, dan macamnya, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap suatu benda dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video, gaya, dan macamnya, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam suatu gaya dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui percobaan, peserta didik dapat mengidentifikasi gaya yang terjadi suatu benda dengan tepat. Iya, baik Bu Rusmi. Jadi nanti materinya tentang gaya ya Bu Rusmi? Betul Bu Rita. Iya. Nah, untuk pertanyaan kedua ini Bu Rusmi, untuk area pengembangan ya, kira-kira arah pengembangannya yang dikembangkan nanti untuk siswa-siswi Ibu, kira-kira apa ya? Nah, di sini saya lebih menekankan kepada peserta didik untuk melakukan percobaan, sehingga peserta didik akan mengembangkan kemampuan untuk menyampaikan hasil pengamatannya dan percobaan secara jelas, baik lisan maupun tulisan. Itu Bu Rita. Iya, berarti nanti anak-anak Bu Rusmi langsung ya bekerja secara kelompok, langsung mengidentifikasi dengan macam-macam gaya ya Bu Rusmi? Ya Bu Rita. Baik Bu Rusmi, untuk pertanyaan yang ketiga ini, ketika dalam proses pembelajaran nanti, kira-kira model pembelajaran apa yang ingin Ibu gunakan? Untuk model pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Itu pembelajaran dengan memberikan tugas kepada anak, di mana anak nanti akan menyelesaikan sebuah masalah dengan melakukan percobaan. Iya, baik Bu Rusmi ya. Jadi anak-anak nanti akan melakukan percobaan ya. Nah, untuk kemudian untuk strategi pembelajaran yang ingin Bu Rusmi gunakan dalam pembelajaran nanti, kira-kira strategi apa? Untuk strategi pembelajaran di sini saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya akan lebih ke arah diferensiasi proses dan konten. Ya. Baik Bu Rusmi, berarti diferensiasi proses dan konten ya. Jadi kalau untuk prosesnya bagaimana Bu Rusmi? Kalau untuk prosesnya, kalau untuk diferensiasi proses yaitu audio visual, peserta didik dalam kelompok mengamati video pembelajaran tentang gaya dan macamnya. Kemudian peserta didik mencatat hal-hal penting dalam video tersebut, dan peserta didik berkolaborasi mengerjakan LKPD yang telah disediakan oleh guru. Iya. Baik Bu Rusmi. Yang tadi Bu Rusmi sebutkan itu untuk diferensiasi proses. Sekarang kalau untuk diferensiasi kontennya, bagaimana Bu Rusmi?
Kalau untuk kontennya ini nanti saya menyiapkan materi untuk pos-pos kegiatan yang akan dilakukan peserta didik, menyiapkan bahan-bahan untuk melakukan percobaan macam-macam gaya, dan menyiapkan bahan bacaan tentang gaya dan macam-macamnya. Iya, berarti jadi anak-anak dibagi ke dalam 4 kelompok, Bu Rusmi, ya? Dua kelompok yang audio visual, dua kelompok lagi untuk yang konten proses ya. Iya, ya, baik Bu Rusmi. Jadi untuk 2 kelompok tadi nanti yang disediakan Bu Rusmi Chromebook ya. Yang 2 kelompok lagi nanti diberikan dengan melakukan percobaan. Nanti ke depan kelas dengan dengan yang sudah ditaruh di atas pos-pos ya, melakukan percobaan. Baik Bu Rusmi. Pokoknya nanti anak-anak kerja kelompok ya. Iya. Nah, untuk kelas nih yang Bu Rusmi pusatkan di kelas berapa? Kelas 4. Kebetulan saya mengajar di kelas 4, nanti di kelas 4. Baik Bu Rusmi. Kemudian yang terakhir nih untuk teknik penilaian ya. Bagaimana Bu Rusmi melakukan teknik penilaian nanti di dalam proses belajar mengajar? Untuk penilaian nanti saya akan menggunakan tes tertulis yang pasti dari hasil tugas peserta didik, dan di sini saya juga akan melaksanakan penilaian sikap peserta didik dengan observasi. Ya, baik Bu Rusmi ya. Semoga rencana Bu Rusmi berhasil nanti ya. Kira-kira di hari apa nanti rencana proses pembelajarannya Bu Rusmi? Kebetulan pelajaran IPAS-nya nanti di hari Sabtu pagi. Jadi saya akan melaksanakan nanti di hari Sabtu dari pukul 8 sampai dengan pukul 9.45. Baik Bu Rusmi ya. Jadi di hari Sabtu nanti kita akan bertemu kembali ya. Saya akan mengamati Bu Rusmi ketika proses pembelajaran ya. Nanti apa yang saya tanyakan hari ini saya akan amati kembali pada saat Bu Rusmi melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Semoga dengan tujuan pembelajaran yang Bu Rusmi sampaikan akan tercapai dan berhasil nanti ketika Bu Rusmi melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan materi gaya ya. Demikianlah Bu Rusmi, sampai bertemu kembali di hari Sabtu. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya Bu Rusmi. Kita sudah berbincang-bincang sebentar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap harinya kecuali hari apa hari Minggu. Kita selalu bersyukur dengan yang pertama nikmat apa yang kita syukuri apa nikmat tidur, kita bangun tidur, nafas masih dibagi sama Allah, apalagi kesehatan. Kalau misalnya kita sakit, semalam kita sakit, apa kita masih bisa bertemu dengan kawan-kawan di sekolah?
persatuan dan kesatuan kita terhadap cinta kita kepada tanah air kita. Nah, kita nyanyi lagu Indonesia Raya bukan? Oke, boleh bangun semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Saya. Kenapa negaranya? Oke, kadang tahu sakit apa? Demam. Ini kan musim kita nggak tentu musim cuacanya ya. Kadang panas, kadang dingin, kadang hujan, ya kan? Jangan minum es yang banyak. Nah, mentah-mentah kapan namanya kalau minum es yang banyak? Siapa negaranya ya? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan kawan-kawan kita Rania semoga cepat sembuh. Amin. Oke, mana semangat? Mana-mana? Mana-mana? Konsentrasi. Ini kan ada 4 kelompok nih kan. Setiap kelompok ada berapa meja? Mau kalian coba lakukan satu orang aja ya. Kelompok ini satu orang Daisir yang melakukan. Si ini siapa? Siapa namanya lupa itu? Al-Faki untuk mendorong mejanya. Nah, coba mejanya didorong satu kelompok satu orang coba. Ini boleh siapa nih? Farid sudah lupa. Farid, Taisir, ini Al-Faki di sini boleh hilang. Boleh sinyal, pokoknya boleh. Ayo didorong mejanya, ayo. Dan mejanya ini diam bulan. Coba kalian lakukan supaya meja itu bergerak ke tempat yang lain. Coba. Coba. Pelan-pelan. Oke, sudah. Mana yang kelompoknya belum nih? Mana? Oke, sudah. Tarik kembali ke tempat semula. Nah, tadi kan mejanya yang semulanya dia, kemudian ketika
Adanya gaya. Gaya apa? Gaya jatuh? Gaya apa kemarin? Gaya gravitasi. Ketika sesuatu yang ada di atas kita jatuhkan ke bawah, apa dia akan berterbangan? Tadi apa yang dijatuhkan? Kartonnya. Mana kita jatuhkan, dia juga di situ jatuhnya. Apa ada dia jatuh keluar? Kenapa dia bisa jatuh di tempat yang kita lempar? Karena ada dia. Tepuk tangan untuk Hadi. Nah, siapa tahu kita belajar apa hari ini? Tentang apa? Dengan materi gaya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan pengamatan video gaya dan macam-macamnya, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap suatu benda dengan tepat. Melalui kegiatan pengamatan video gaya dan macamnya, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam suatu gaya dengan tepat. Sama dia. Melalui percobaan, peserta didik dapat mengidentifikasi gaya yang terjadi pada suatu benda. Nanti kita akan mengerjakan kelompoknya ibu bagi 4, ya. Yang satu, yang dua itu audio. Yang dua lagi kinestetik, itu mempraktekkan yang ada barang-barang di depan kelas. Ada ilustrasi kode 1, kode 2 dan kode 3. Nanti akan ibu bagikan LKPD-nya, ya. Sebelum kita kerjakan LKPD, kita nyanyi lagu macam-macam gaya dulu, ya. Masih ingat lagu macam-macam gaya? Masih. Semua ya, ya. boleh. Yang ibu tanya pengertian gaya. Bisa nyanyi. Pengertian gaya dan macam-macamnya. Itu macam-macam contohnya gaya outer, gaya gravitasi, pengertian gaya pada saya. Kayak gesek. Apa kak? Benda lebih cepat lagi apa?
Zara Aulia. Jawab, jangan dipendam ya. Oke, sudah. Ini kan ada nih, cuma agak kecil ya, sama instrumen. Ini ada contoh-contoh gaya ya. Nah, ada gaya magnet, gaya gesek, dan gaya otot. Nah, yang di atas dulu. Nah, ini dia nih. Nah, yang ini apa ini? Nah, gaya pegas. Sedang apa ini? Menari. Menari. Menari apa? Berarti ketika agapenya ditarik, dia apa? Ya, agapenya ya. Nah, ini gayanya nih. Nah, gaya apa? Gaya tarik pertama ya. Tarik dulu ya. Ya, kemudian lepas. Nah, terus yang kedua gaya straight. Ini gaya straight nih. Pernah lihat enggak? Ya, pernah lihat. Pernah lihat. Apa ini? Roll. Ya, roll. Kemudian apa lagi yang kecil-kecil ini apa? Kertas kecil-kecil. Nanti kalian melakukan percobaannya sendiri. Nah, Kak Dai itu kasih dulu jawabannya. Kemudian ini sedang apa ini? Naik apa? Naik apa ini? Naik? Ini gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Sedang apa ini? Ketika orang balon ya, naik apa namanya kalau dia? Pernah lihat biasanya waktu mau hari kemerdekaan terjun payung, iya pintar. Iya, ketika orang mau terjun payung, dia misalnya di Belang Padang ya, dari mana ke mana itu? Daerah Belang Padang ya. Kan orang yang terjun payung itu biasanya dikeluarkan dari helikopter atau pesawat. Nah, kira-kira nih dia mau terjun ke Belang Padang. Nah, apa ketika orang itu keluar dari pesawat, apa orang itu mengambang-ngambang di atas sampai bertahun-tahun? Enggak. Nah, yang namanya benda, manusia atau apapun, setiap ada terbang misalnya ya, seperti kitanya, manusia kan terbang dengan terjun payung akan jatuh ke bawah. Karena ada apa? Ada gaya gravitasi bumi. Nah, kemudian selanjutnya nih magnet. Nah, ini sudah pernah kita lakukan kemarin. Gaya magnet. Nah, nanti ada ya dilakukan percobaan. Kalau kita tahu jawaban dia tapi dia sudah sempat dijawab. Oke, nah ini gaya magnet nih. Ada magnet, kemudian ada benda-benda besi atau apa saja sehingga nanti ditarik sama magnet. Kemudian ini. Nah, apa ini? Ada apa ya? Sedang apa? Lemari. Terjadi gaya gesek. Apakah berpindah lemari itu? Berpindah. Cuman tidak jauh ya kalau dikerjakan bersama-sama, baru dia bergesernya jauh. Terus ini yang dilakukan tadi. Apakah kalian menarik meja atau mendorong meja? Berarti yang digunakan adalah gaya otot. Nah, sampai di sini apa ada yang bertanya? Tanyalah, kok enggak? Ayo, ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja sebelum dibagikan KPD-nya. Ada Bu, kenapa ada gaya? Kenapa ada gaya? Ayo, kenapa ada gaya? Siapa yang bisa jawab? Kenapa ada gaya? Siapa yang bisa jawab? Bu, saya bisa jawab. Kenapa ada gaya, Aska? Nah, ayo, kelompok si mana? Jawablah, saya sudah tanya. Kozan, kenapa ada gaya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. Kenapa ada gaya? Tadi kan mejanya sudah dorong. Ditarik, dorong, ditarik. Kenapa ada gaya? Ditanya sama Daisir. Kenapa ada gaya?
berdiri. Nah, ibu ini nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nah, bagaimana caranya meja ini harus berpindah tempat ke situ? Apa bisa ibu lakukan? Ibu hanya memandang aja. Kecuali pesulap. Kalau pesulap bisa dengan mata dia dipindahkan kertas dari sini terbang ke sana. Kenapa ada gaya? Ditanya sama Tesi. Kenapa? Karena manusia. Iya, tidak bisa hidup tanpa gaya. Karena manusia itu melakukan aktivitasnya sehari-hari. Berjalan menggunakan apa? Kaki. Kaki itu ada apa? Ada apa di sini? Ada tulang, ada otot. Ya, tanpa otot apa kita bisa bekerja, bisa mengangkat, bisa mendorong? Ini badan kita kayak lintah. Apa bisa didorong mejanya? Enggak, berarti tidak punya gaya. Kenapa harus ada gaya? Kalau kita tidak ada gaya sama kita tidak bisa menarik, mendorong, mengangkat, apalagi tadi yang gaya pegat itu apa? Melempar itu tak ada gaya. Ada lagi yang bertanya? Nyala. Ada yang tanya. Lagi ayo pikir dulu. Nanti tanya nanti. Apa ayo di kelompok ini, kelompok Cuk, Mogan, Hilal. Ayo, coba dulu sebelum ibu membagikan SKPD-nya. Lembar kerja kelompok. Ada. Kalau nggak ditanya ya. Nah, ini kan kalau misalnya di musim kemarau, bukan musim kemarau ya, musim panennya buah kapas. Tahu buah kapas? Tahu buah kapas? Biasanya dia dekat-dekat sungai ya, tapi di sini nggak ada. Ada tuh yang kalian yang sering bilang bulu bulu babi yang sering berterbangan ada. Itu kalau bahasa Acehnya tuh badah ya. Biasanya tempat rawa-rawa itu. Nah, dia kan terbuka dia kalau sudah kering kapasnya itu terbang dia. Pertanyaannya, kapas itu sudah terbang. Nah, apa di kapas itu terbang dia jauh, nggak ada jatuh-jatuh atau bagaimana kapas itu? Terbang jauh. Kemudian kapas itu kemana lagi? Akan jatuh. Ya pintar berarti. Jatuh berarti terjadi gaya apa di kapas itu? Gravitasi bumi. Tadi kan manusia sedang terjadi payung tadi. Lama-lama juga jatuh ke bumi, terjadi gaya gravitasi bumi. Kapas juga seperti itu. Ada lagi yang contoh gaya gravitasi bumi? Ada lagi selain kapas, orang terbang? Ada. Pesawat terbang, boleh. Ada lagi? Apa? Pesawat. Ada lagi? Manusia? Yang mana? Ini? Ini gaya apa nih? Yang kajikit? Gaya apa nih? Gaya otot. Ya. Apa contoh lain di gaya gravitasi bumi nah? Selain kapas tadi apa? Banyaklah di sekitar kita. Iya, pinter daun. Kalau angin berterbangan ya kan, kalau misalnya satu buah dan jatuh ke bawah ya. Atau kenapa tak terbang aja tuh suka hati? Sama itu kalau buah itu yang pertama seperti pohon kelapa jatuh. Kenapa nggak jauh-jauh aja jatuh? Kenapa harus jatuh ke bumi? Kenapa nggak jatuhnya ke awan? Maksudnya nggak jatuhnya ke kita? Gerak. Terjadinya apa? Iya, adanya gaya gravitasi bumi. Oke. Nah,
mau nonton video tentang gaya dan macam-macamnya. Nanti kelompok yang dua kelompok ini dicatat, ya. Sambil nonton video dicatat yang penting-penting. Nanti ada tugasnya, macam-macam gaya. Nanti menempel membuat mapping ya. Dua kelompok ini membuat mapping ya. Yang untuk kelompok siapa yang kelompok Fauzan dengan kelompok Farid, kalian pergi ke pos ini ada 4 pos ya. Nanti petunjuknya ada di KPD di sini. Nah, di sini apa yang harus dilakukan, kemudian diisi sesuai dengan perintah yang ada di kertas ini ya. Dibagikan apa soal-soalnya. Sudah bisa dimulai? Sudah. Cepat dulu. Mana semangat ke? Konsentrasi. Bagaimana pada 1, 2, 3. Ayo, ayo, semua.
Botolnya mana, ada letakkan botolnya. Kertas kecil-kecil udah dibuat. Kertas kecil-kecil udah digosok-gosok. Nah, di mana digosok? Baca dulu, di mana digosok? Korol itu digosok di rambut. Kemudian dekatkan dengan kertas kecil-kecil. Anak laki, anak laki. Semuanya tadi sudah dilakukan percobaan di pos 1, pos 2, pos 3 dan pos 4. Kemudian catat hasil percobaannya tadi di LKPD-nya. Hah? Kita banyak kan
Apa yang terjadi nih ketika ini apa? Nah, apa yang terjadi pada kertas? Pertama melempar. Nah, kemudian di rumah apa yang terjadi pada sekolah? Boleh? Terus apa lagi? Pertanyaannya? Nah, ada. Tadi yang bawa kelompok ini, tadi kan kertas lembar diambil. Halo. Lembar kan? Ah, berarti kita buka. Apa ada di rumah kan? Nah, terus apa pertanyaannya? Apa yang terjadi pada kertas ini sayang? Hah? Akan busuk. Apa itu? Nah, soal selanjutnya apa? Ketika di rumah ini apa ada pengaruh gaya di kertas ini? Ada pengaruh gayanya? Ada? Ada? Ada. Nah, coba jawab apa gayanya? Gaya apa ini yang terjadi sama kertas ini? Gaya apa ini? Pertama gaya apa? Gaya apa ini? Gaya O. Gaya O. Oke, tepuk tangan untuk kelompok-kelompok. Ya. Ah, ini dikumpulkan dulu LKPD-nya sama ibu. Bawa sini ya. Masuk. Ya. 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 Kelompok parti mana kelompok parti? Bawa sini nak. Ya. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, untuk rapi. Nah, ini mau tanya nih, ini kan sudah selesai buat tugas LKPD dalam kelompok. Tadi sudah kita pelajari macam-macam gaya. Gaya ada gaya magnet, ada gaya apa contohnya? Ah, iya gaya kapitasi. Terus gaya apa lagi sayang? Ah, gaya straight. Ya, apa lagi? Ah, ya. Gaya otot. Oke. Ibu mau tanya nih, kita kan belajar masalah gaya. Ah, bagaimana perasaannya sesudah belajar tadi sayang? Nah, yang mau senangnya apa? Bisa menonton, Zoom, kemudian sedang mempraktekkan apa? Percobaan. Ini untuk ibu mau membagikan lembar observasi untuk mengetes apa sejauh mana ilmu yang kalian dapat hari ini. Ya, nggak lama nih, 2 menit ya. 2 menit. Ayo langsung dikerjakan. Tulis nama jangan lupa. Ayo. Bu, nomor Nggak usah tulis namanya aja. Namanya saja, jawab terus apa yang terjadi, apa yang masuk ke saya, tadi apa. 2 menit ya, 2 menit. 2 menit, tidak boleh lama ya. Tulis nama sayang ya, tulis nama. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Tulis terus, tadi gaya apa gaya? Apa arti gaya? Tadi sebutkan sama Pati. Ayo, udah jalan 1 menit lagi ya.
detik lagi ya. Soalnya ada banyak tuh yang tadi yang bilang sedikit. Sudah waktunya habis ya. Waktunya sudah habis, kumpulkan. Ayo kumpulkan semuanya, ayo. Kumpulkan satu kelompok. Satu kelompok, satu orang yang mengumpulkan ya. Satu orang, satu kelompok yang mengumpulkan. Ayo kawan-kawan, satu orang satu kelompok. Ayo, mana ada kelompok Pak? Sudah. Soalnya mau Oke, sudah selesai. Rapi lagi. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Duduk rapi. Oke, ini KPD soalnya observasinya sudah diterima. Dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini untuk pelajaran minggu depan masalah materi tentang energi ya. Dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, mari kita baca doa akhir pertemuan dulu. Coba Hasan. Hasan, sebentar sayang. Sabar pulang. Oke, ibu akhiri. Minggu depan kita jumpa lagi. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersiap Askan? Bersiap. Salam. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang rapi. Ya, kelompok satu dulu. Biar aja sayang, biar aja nggak usah diangkat. Biar aja. Boleh ikut. Aikan. Nah, puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Rita Irawati SPD
CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 28 Kota Banda Aceh. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Diana Sapitri, SPDI MPD. Beliau merupakan PP saya, dan kemudian ditemani oleh Ibu Rusmiati, beliau mengajar di kelas 4 SD Negeri 28 Kota Banda Aceh. Ya. Assalamualaikum Bu Rusmi. Waalaikumsalam Bu Rita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, baik Bu Rusmi. Pada kegiatan pasca observasi kali ini, tujuannya adalah saya ingin mengobrol banyak hal dengan Bu Rusmi, terkhusus mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Rusmi lakukan pada hari Sabtu kemarin di kelas 4. Nah, sebelum ini ada beberapa catatan yang sudah saya catat. Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rusmi. Boleh ya Bu Rusmi? Boleh, Ya. silakan Bu Rita. Baik Bu Rusmi, untuk pertanyaan pertama ini ya, bagaimana perasaan Bu Rusmi setelah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Alhamdulillah sedikit puas. Mungkin ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna, itu Bu Rita ya. Iya. Ya. Baik Bu Rusmi ya. Kemudian bagaimana perasaan Bu Rusmi ketika mengajar kemarin dengan hadirnya supervisor di dalam ruang kelas? Ya. Mungkin ya agak sedikit canggung atau salah tingkah, mungkin karena kawan sejawat ya, belum pernah ya, biasanya kan ibu kepala sekolah yang supervisi. Makanya dari awal itu, waktu pertama masuk saya sedikit malu-malu. Biasanya kita bercanda, ini kan sudah melihat cara mengajarnya, itu bisa. Iya, baik Bu Rusmi ya. Jadi ada sedikit merasa canggung ya, sedikit malu-malu ya. Tapi akhirnya bisa berjalan dengan lancar ya Bu Rusmi ya. Bisa menenangkan diri ya. Baik Bu Rusmi, kemudian bagaimana bisa Bu Rusmi ceritakan bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Ya. Untuk proses pembelajaran, alhamdulillah perencanaannya sudah saya buat, jadi prosesnya berjalan dengan lancar. Yang pertama saya sampaikan tujuannya dulu, tujuan pembelajaran. Di sini saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana nanti saya mengelompokkan, membagikan anak ada 4 kelompok. Yang untuk 2 kelompok saya berdiferensiasinya konten, yang 2 kelompok lagi berdiferensiasi proses, Bu Rita. Untuk yang berdiferensiasi konten 2 kelompok, di mana kelompok ini nanti dia akan melakukan percobaan langsung dengan saya meletakkan pos-pos percobaannya, ada 4 percobaan nanti yang digunakan anak-anak. Kemudian bahan-bahannya pun saya persiapkan seperti magnet, paku dan lain-lain, meja yang untuk dipraktek untuk anak-anak. Kemudian nanti anak-anak yang 2 kelompok ini mencatat hasilnya nanti bagaimana. Kemudian yang kedua berdiferensiasi proses. Di sini juga saya membagikan 2 kelompok. Anak ini nanti 2 kelompok ini nanti saya membagikan orang ini Chromebook. Untuk menonton video, karena kan yang di proses ini dia akan audio visual, mendengar, mengamati, kemudian nanti dicatat hal-hal yang penting. Saya berarti mempersiapkan 2 Chromebook, 1 kelompok, 1 Chromebook, berarti 2 Chromebook yang saya gunakan. Kemudian juga lengkap dengan LKPD-nya. Nanti anak-anak ini mencatat apa yang dia tonton tentang video gaya dan macamnya. Itu Bu Rita. Baik Bu Rusmi ya. Jadi Ibu Rusmi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdiferensi konten dan proses. Nah, bagaimana dengan model pembelajarannya?
Apakah sudah terlaksana Ibu Rusmi? Alhamdulillah ya, kemarin sudah melaksanakan apa yang sesuai dengan apa namanya tuh cooperative learning ya, yang saya gunakan kemarin. Dan terlaksana dengan sintak-sintaknya yang berurut. Dan sintak-sintaknya itu sudah terlampaui dan peserta didik juga sudah mengikuti pelajaran tersebut dengan senang. Iya, baik Bu Rusmi. Ini juga di catatan saya ya, beberapa yang sudah Ibu sampaikan di pra observasi. Kemudian saya melihat ketika Ibu mengajar kemarin, di dalam pembelajaran Ibu sudah melakukan singkat-singkat PBL, kemudian Ibu sudah melakukan mengajak siswa untuk berdiskusi dalam kelompok. Setelah berdiskusi, kemudian siswa mempresentasi ke depan kelas. Jadi catatan saya sebelum kita melakukan pra observasi, setelah saya observasi sudah sesuai dengan catatan saya, Bu Rusmi ya. Nah, baik Bu Rusmi, untuk hambatan ya, kira-kira adakah hambatan yang menjadi permasalahan yang Ibu Rusmi rasakan ketika Ibu Rusmi mengajar kemarin? Mungkin ya di awal-awal pertama waktu mempersiapkan apa namanya kita persiapkan yang mana apa fokus mungkin ya, di situ agak lama sehingga proses pembelajarannya pun agak terburu-buru, kemudian capaian akhirnya kurang maksimal gitu. Ya, jadi hambatannya dari segi teknis ya, proyektornya lama dihidupin ya. Nah, itu tadi hambatan dari segi teknis Bu Rusmi ya. Nah, sekarang kalau dari siswanya ada hambatannya Bu Rusmi? Mungkin kalau dari siswanya karena kan orang ini bekerja kelompok yang biasanya 5 kelompok karena di kelas 4 kebetulan 32 siswa. Ini waktu Bu Rusmi membagikan orang ini menjadi 4 kelompok. Jadi bukan dengan temannya sendiri karena saya bagi 4 kelompok. Kemudian hambatan yang kedua ketika melakukan persentase ke depan anak-anak jadi malu karena mungkin karena ada orang lain yang di kelas. Biasanya orang ini semangat ketika mempresentasinya, kemudian waktu memberi tanggapan pun mau orang ini. Tapi yang kemarinnya agak malu-malu. Jadi ketika tampil ke depan kelas, siswa sulit mengungkapkan pendapatnya ya. Mungkin karena rasa malu tadi ya. Baik Bu Rusmi. Kemudian ada hambatan lain bagi Bu Rusmi? Jadi kan berarti anak-anak kurang pede berarti ya, kurang percaya diri sehingga orang ini tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi di dalam kelas itu kurang aktif siswanya. Kan nampak kemarin berita ketika kita suruh orang ini kan asik tolak-tolak kamu aja. Mungkin karena Bu Rusmi menyuruh hanya menunjukkan dianya saja. Seharusnya dia kan anak-anak itu kan boleh terlibat semuanya. Itu aja Bu Rusmi ya. Nah, ini kan ada hambatan nih yang tadi Bu Rusmi ungkapkan. Nah, ini bagaimana menurut Bu Rusmi cara mengatasi hambatan tersebut? Untuk kedepannya mungkin kan saya kurang begitu memaksimalkan anak-anak. Saya hanya berikan batasan berarti yang kemarin. Berarti untuk kedepannya saya menyuruh berarti tidak menunjuk siswa kamu harus ini, kamu yang nanti. Berarti anak ini harus Bu Rusmi kasih kesempatan untuk siswa yang lain yang mau, yang maksudnya yang tidak malu-malu. Bu saya. Tidak, saya tunjuk nanti. Oh, kamu harus ini, kamu harus itu. Berarti untuk kedepannya Bu Rusmi harus melihat anak-anak yang mau, yang bisa, yang mampu. Tidak siswa yang Bu Rusmi tunjuk.
Baik Bu Rusmi ya, semoga nanti di pembelajaran selanjutnya hambatan tadi itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Iya, Dari anak-anak tadi yang kurang aktif mungkin ya, yang kurang berani, kurang percaya diri, ke depannya akan lebih percaya diri ya. Iya. Kemudian Bu Rusmi ya, terima kasih ya pada hari ini kita sudah berbincang-bincang. Terima kasih atas waktunya ya. Ya dari pra observasi, kemudian observasi dan hari ini pasca observasi ya. Bu Rusmi sudah memberi kesempatan, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Semoga apa yang Bu Rusmi rencanakan ke depan ya, mengenai hambatan tadi bisa terlaksana dengan baik ya. Ya. Terima kasih Bu Rusmi atas waktunya. Assalamualaikum Bu Rusmi. Waalaikumsalam.